Nah, metode filtrasi ini yang menjadikan es Bifrost kemudian hasilnya sangat bening gitu ya. Sangat bening, nanti bisa dicek, mirip kaca. Berawal dari ketika kami dulu masih menjadi konsumen, memang banyak kendala yang kami alami terkait dengan es kristal waktu itu. Contoh, pas rame itu kita kehabisan es dan nggak bisa nambah gitu loh. Padahal kita kebutuhannya nambah. Nah, kadang malah di hari-hari tertentu gitu malah nggak dapat jatah esnya begitu. Atau esnya datangnya terlambat sehingga harus beli es batu ketok dulu ke tetangga untuk kita ketok-ketok gitu. Nah, esnya juga sering datang tuh mencair gitu. Jadi dan mencairnya tuh parah sehingga mungkin hanya tinggal 70% atau 60% saja yang bisa digunakan. Cerita dari beberapa kawan-kawan bahkan untuk mendapatkan es itu ya, kalau saya belum mengalami ini, tapi cerita dari teman-teman bahkan untuk mendapatkan es kristal waktu itu harus nunggu truknya lewat gitu, kayak apa ya, nunggu pedagang bakso lewat gitu, yang ditunggu-tunggu mana nih kok nggak lewat-lewat gitu. Nah, pas lewat ya, kalau pas kita ada gitu, pas lewat pas nggak ada ya kita nggak dapet esnya. Itulah intinya, dinamika untuk mendapatkan es kurang terlalu bagus begitu. Es kristal adalah salah satu bahan baku utama yang kita sajikan ke pelanggan kalau di warung saya ya. Jadi butuh banget es kristal ini sebagai pelengkap untuk misalnya teh, jadi es teh, jeruk, es jeruk, jus, itu semua butuh es, kopi dan lain-lain. Sehingga dengan semangat memberikan kualitas produk yang terbaik ke konsumen, maka sudah barang tentu kita juga harus memikirkan apakah esnya ini kualitasnya juga baik gitu. Jadi kita harus pastikan bahwa bahan baku es itu juga tentunya baik supaya bisa memberikan produk yang baik ke konsumen. Nah, jadi gini Mas, atas dasar semua yang saya sebutkan kendala-kendala di atas, akhirnya saya berpikir untuk memberi solusi terkait persoalan-persoalan tadi. Awalnya yang memberi solusi untuk warung-warung dan resto saya sendiri, tapi karena teman-teman saya itu juga banyak yang punya resto, punya kafe, punya warung, dan tentu juga mereka mengalami hal yang sama, mempunyai kendala yang sama, lalu akhirnya berpikir lagi kenapa enggak kita siapin juga untuk kebutuhan mereka, kira-kira begitu. Nah, atas dasar hal tersebut maka lahirlah usaha baru ini, namanya es kristal Bifrost ya. Nah, es kristal Bifrost. Nah, bahan baku, sekarang kita bicara bahan baku. Air bahan baku kita ini begitu keluar dari sumbernya itu langsung kita uji labkan di dinas kesehatan. Dan hasilnya alhamdulillah banget, semua unsur-unsurnya masuk dalam kategori layak konsumsi. Jadi bahan baku airnya, air utamanya sudah aman, sudah layak konsumsi, dan yang menyatakan adalah dinas kesehatan. Dan air itu masih kita treatment lagi loh dengan metode filtrasi atau penyaringan yang bertingkat-tingkat untuk memastikan kandungan kimia, fisika maupun biologinya lebih layak untuk dikonsumsi lagi. Di antaranya misalnya seperti ada pasir kuarsa, karbon aktif, juga sinar ultraviolet untuk membunuh mikroorganisme jahat. Kemudian ada lagi penyaringan atau proses terakhir, itu kita saring lagi dengan metode penyaringan RO atau reverse osmosis gitu. Orang yang berkecimpung di bidang air isi ulang atau orang yang paham tentang air pasti ngerti bagaimana bagusnya air RO itu gitu ya. Nah, bedanya RO sama air isi ulang biasa itu apa? Kalau air RO itu, kalau di Jawa nih ya, itu dijual
per galonnya bisa 10 sampai 15.000, sementara kalau air isi ulang biasa itu hanya dijual 3.000 sampai 4.000. Saking air RO itu adalah air yang berkualitas tinggi gitu. Nah, metode filtrasi ini yang menjadikan es Bifrost kemudian hasilnya sangat bening gitu ya, sangat bening, nanti bisa dicek, mirip kaca. Mirip kaca. Nah, jadi sudah bahan bakunya bening, diproses dengan sistem yang higienis, lalu menghasilkan produk yang sehat dan insya Allah bahkan menyehatkan gitu. Sehingga tagline kita bening, higienis, sehat. Ya, terkait izin kami sudah mengantongi sertifikat halal dari MUI, kemudian sertifikat dari LP POM terkait sarana dan sarana produksi yang sudah dinyatakan sangat layak, kemudian juga ada NIB gitu. Per hari ini sudah banyak mitra outlet yang mempercayakan suplai esnya kepada kami, kepada Bifrost, karena tentu mereka paham dengan value atau kelebihan Bifrost itu sendiri. Contoh es teh Indonesia itu kan sudah menasional tuh, artinya secara standarisasi dia ngerti banget tuh mana yang harus diambil, mana yang enggak gitu. Artinya dia memutuskan untuk beli ke kita itu karena sudah melalui uji-uji tertentu. Itu baru es teh Indonesia. Kemudian yang brand-brand lokal seperti Pagi Sore sudah ke kita, Yumin yang terkenal itu, kemudian The Lab, Pins Gallery, Moko, Donat, oh ada lagi itu Bangor itu apa ya itu, Burger Bangor itu kan udah nasional juga tuh. Kemudian adalah Bangka, Havana, Bangi, Mak Kampung, Pap, Buah Kunine, dan ratusan yang lain. Sudah mempercayakan suplai esnya dari Bifrost. Lalu untuk harga bagaimana? Ya kira-kira samalah sama yang lain. Kalau di kompetitor kita itu ada yang 16.000, ada yang 14.000. Nah, kami ada di tengah-tengahnya gitu, jadi 15.000 kita. Karena dari dulu tuh saya anti main-main banting harga itu. Sorry, nggak ada acara banting harga. Karena bagi saya itu banting harga itu orang-orang yang nggak pede aja atau nggak punya value, nggak punya nilai tambah, sehingga satu-satunya ide yang dia punyai hanya jual murah gitu ya. Nah, akibatnya apa sih kalau jual murah? Ya nanti harga market hancur, kan pasti gitu. Nah, kalau di es kita sekarang, es Bifrost, kita berada di ring harga yang normal. So, untuk teman-teman pemilik warung, kafe, restoran, atau yang jualan minuman es di pinggir jalan, mulai sekarang nggak perlu khawatir lagi karena Bifrost sudah bisa memberi solusi untuk kendala-kendala kita yang tadi. Soal stok nggak perlu khawatir, karena insya Allah stok kita tanpa batas dan insya Allah nggak akan kehabisan, karena memang kita siapkan untuk mencukupi kebutuhan sepulau Bangka gitu. Karena distribusi juga kita aman, kita ada unit truk, ada mobil kecil untuk yang jarak-jarak dekat, kemudian juga ada motoris, tim yang motoris yang memang kita siapkan untuk mengantar yang dekat-dekat ini. Karena radius kita ini, lokasi pabrik kita ini berada di titik 0 km, sehingga yang kita pahami adalah yang kita lihat sekarang ini ya, bahwa center atau pusat aktivitas jualan kuliner nih, mau kafe, mau resto, makanan, apalah gitu ya, rata-rata mereka jualannya di titik 0 km di seputaran sini, sehingga kita sekarang sudah ada sangat dekat dengan konsumen gitu, sehingga nggak perlu khawatir lagi, mas saya nggak punya freezer buat nyetok. Alah, nggak usah nyetok, kita ada freezernya, biar kita yang nyetok, tinggal order, telepon atau chat, kita antar, segampang itu. Dan nggak perlu nyetok. Kalau nyetok kan bayar listrik juga nanti gitu, biar kita aja yang nyetok. Stokis kita banyak, freezer kita gede, cold storage. Yuk teman-teman, mari kita berikan konsumen-konsumen kita produk-produk kita yang baik dan berkualitas. Tentunya harus didukung dengan bahan baku juga yang berkualitas. Pilihlah bahan baku yang baik dan berkualitas. Yuk.